MDGs atau Millennium Development Goals adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama 189 negara anggota PBB untuk melaksanakan 8 tujuan pembangunan. MDGs ditujukan untuk negara-negara berkembang, sementara negara maju berkewajiban untuk mendukung dan membantu keberhasilan MDGs. MDGs terdiri dari 8 goals, 21 target, dan 60 indikator, mulai berlaku pada tahun 2000 sampai dengan 2015, dideklarasikan pada KTT Millennium oleh 189 negara anggota PBB di New York pada 6-8 September tahun 2000. Target MDGs ialah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, serta mengembangkan kemitraan global dan pembangunan. Keberhasilan Indonesia dalam mencapai MDGs telah banyak yang terjadi. Salah satunya pada tujuan kedua MDGs, yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua. Terbukti dengan telah diterapkannya pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia. Pada tahun 2011, angka partisipasi murid SD telah mencapai 95,55%, sedangkan target MDGs pada tahun 2015 sebesar 100%. Lalu pada tujuan ketiga, yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2019, rasio angka partisipasi murni APM perempuan terhadap laki-laki di SD, MI, paket A dan paket MTS, SMA, paket B berturut-turut adalah sebesar 99,73% dan 101%. Di bidang ketenaga kerjaan, pada tahun 2009, kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian yaitu sebesar 33,45%. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2011 yaitu mencapai 36,67%. Dari beberapa keberhasilan yang berhasil Indonesia capai di dalam MDGs, nyatanya Indonesia masih memiliki kendala di dalam pencapaian terhadap Millennium Development Goals. Pada tujuan pertama, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia di dalam mencapai tujuan ini adalah kurang meratanya fokus wilayah pembangunan. Pembangunan selama ini terfokus di wilayah kota, sehingga desa menjadi kaum yang termarginalkan. Tidak hanya itu, masyarakat desa juga memiliki akses terbatas terhadap pemanfaatan program pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Keberlanjutan dari program MDGs ialah SDGs, yaitu Sustainable Development Goals. Ini merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan semua orang menikmati kedamaian dan kemakmuran. Ditujukan untuk seluruh negara maju dan berkembang, SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target serta 241 indikator global. SDGs disahkan pada KTT Pembangunan Berkelanjutan PBB di New York pada 25-20 September 2015. SDGs diberlakukan pada tahun 2015 sampai dengan 2030. Target SDGs diantaranya adalah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Capaian SDGs di Indonesia. Pencapaian SDGs dapat dilakukan dengan menentukan prioritas target yang paling penting di antara 17 tujuan, yaitu pendidikan dasar dan menengah gratis, efisiensi energi ganda, cakupan kesehatan universal, serta peningkatan energi terbarukan. Tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam pencapaian SDGs. Yang pertama, pada tujuan pertama SDGs yaitu kemiskinan.
Indonesia harus menghadapi ini dengan ketidakpastian situasi ekonomi global dan siklus politik, rendahnya akses pendidikan yang berkualitas bagi anak dari keluarga miskin, kurangnya program pengembangan kemampuan untuk anak muda, lemahnya koordinasi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan, serta definisi dan ukuran kemiskinan yang dinamis dan pemutakhiran data yang belum tentu berlanjut. Pada tujuan ke-8 yaitu pekerjaan yang layak. Tantangan yang harus dihadapi Indonesia yaitu pada tingginya proporsi pekerjaan sektor informal dan rendahnya jumlah pekerjaan yang layak, rendahnya kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja Indonesia, adanya tren peningkatan pengangguran anak muda, rendahnya perlindungan sosial bagi pekerja, serta belum tersedianya daya produktivitas pekerja di wilayah pedesaan ataupun perkotaan. Pada tujuan ke-8 yaitu pekerjaan yang layak. Tantangan yang harus dihadapi Indonesia yaitu pada tingginya proporsi pekerjaan sektor informal dan rendahnya jumlah pekerjaan yang layak, rendahnya kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja Indonesia, adanya tren peningkatan pengangguran anak muda, rendahnya perlindungan sosial bagi pekerja, serta belum tersedianya daya produktivitas pekerja di wilayah pedesaan ataupun perkotaan.